Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua, perkenalkan nama saya Mutiara Aulia Marta. Saya adalah siswi dari SMA N2 Tamrin Selatan. Di sini saya akan menceritakan sebuah resensi yang telah saya buat dari buku atau saduran yang berjudul Balada Putri Hijau. Selamat menyaksikan. Saduran ini berjudul Balada Putri Hijau dengan 76 halaman. Ditulis oleh Kak Galuh Kania Anindita dan diterbitkan oleh Perpusnas Press. Tahun terbitnya yaitu pada tahun 2023. Kategori bahan bacaan saya adalah Naskah Nusantara. Naskah Nusantara merupakan teks kuno yang menjadi bagian dari warisan intelektual bangsa. Dalam dunia akademisi, Naskah Nusantara dipelajari dalam kajian budaya pada bidang filologi. Naskah kuno berbentuk babad, hikayat, kakawin, dan suluk yang ditulis dalam aksara dan bahasa daerah seperti aksara Sunda, Jawa kuno, Melayu, atau Bugis, menurut Robson pada tahun 2002. Selain terbentuknya naskah kuno, naskah Nusantara sudah banyak disadur ke dalam bentuk novel. Naskah Nusantara yang telah disadur menjadi karya fiksi menunjukkan upaya pelestarian budaya yang dikemas dalam bentuk yang lebih mudah diakses oleh masyarakat, terutama generasi muda seperti sekarang ini. Naskah Nusantara memiliki peran yang sangat penting, yaitu sebagai dokumentasi sejarah, ekspresi budaya, dan manifestasi pemikiran serta kebiasaan masyarakat terdahulu. Dengan membaca naskah Nusantara, kita dapat mengetahui bagaimana kehidupan masyarakat Indonesia bahkan jauh sebelum Indonesia lahir. Buku Balada Putri Hijau mengisahkan kepada dari Sumatera Utara, legenda dari Sumatera Utara tentang Putri Hijau, putri dari Raja Suhan Sulaiman di negeri Delhi. Kisah bermula dengan kemakmuran negeri Delhi yang dipimpin dengan adil dan bijaksana oleh sang raja. Setelah raja wafat, putra sulungnya menggantikan tahta. Sementara Putri Hijau tetap menjadi anak yang sangat dikagumi karena kecantikannya yang luar biasa, hingga kabarnya terdengar sampai ke negeri-negeri lain. Raja Aceh kemudian tertarik pada Putri Hijau setelah mendengar tentang kecantikannya yang bersinar bak cahaya hijau. Ia mengutus para penjahatnya untuk memastikan kebenaran kabar itu. Setelah melihat sendiri pesona Putri Hijau, Raja Aceh pun mengirimkan lamaran dengan berbagai perhiasan berharga. Namun, Putri Hijau menolak lamaran tersebut karena ia masih berduka atas kepergian ayahnya dan belum siap untuk menikah. Penolakan itu membuat Raja Aceh murka. Ia merasa harga dirinya tercoreng sehingga memutuskan menyerang negeri Delhi. Pertempuran besar itu pun pecah antara Aceh dan negeri Delhi. Meski negeri Delhi dikenal makmur dan tentram, kekuatan militer Aceh sangat besar sehingga pertahanan negeri Delhi pun akhirnya runtuh. Dalam kekacauan perang ini, Putri Hijau mengalami nasib tragis yang syarat dengan simbolisasi dan mitos. Akhir cerita menggambarkan bagaimana kisah Putri Hijau tidak hanya berhenti pada tragedi perang, tetapi juga meninggalkan pesan moral cerita ini, menekankan tentang kesetiaan, harga diri, serta akibat dari keserakahan dan ambisi yang tidak terkendali. Kisah Balada Putri Hijau menjadi bagian dari warisan budaya Nusantara yang terus dikenang karena menyatukan unsur sejarah, mitologi, dan nilai kehidupan yang abadi. Buku Balada Putri Hijau berhasil menghadirkan kembali kisah klasik dengan gaya bahasa yang sederhana dan mudah dipahami. Penyaduran yang dilakukan membuat cerita rakyat ini terasa lebih hidup dan dekat dengan pembaca masa kini, tanpa menghilangkan nilai budaya yang terkandung di dalamnya. Namun, dari segi kedalaman, buku ini masih cenderung memberatkan pada cerita utama, tanpa menggali makna sebenarnya, atau makna yang lebih luas. Meski demikian, kesederhanaan itu pun menjadi kelebihan tersendiri saduran itu. Dengan demikian, Balada Putri Hijau dapat dikenal sebagai karya yang berhasil menjaga keseimbangan antara hiburan dan pendidikan budaya. Buku Balada Putri Hijau menyajikan kembali sebuah legenda Nusantara yang penuh makna melalui alur cerita yang sederhana. Kisah tentang Putri Hijau bukan hanya sekedar dongeng, tetapi juga gambaran tentang kekuasaan, cinta, perjuangan, dan akibat dari keserakahan manusia. Melalui penyaduran ini, pembaca dapat melihat bahwa cerita rakyat tetap rakyat di era modern karena mengandung pesan moral universal. Balada Putri Hijau menegaskan pentingnya menjaga warisan budaya, sekaligus mengajarkan tentang keberanian, kesetiaan, dan kebijaksanaan. Dengan demikian, buku ini tidak hanya menjadi bacaan yang menghibur, tetapi juga sarana pembelajaran karakter bagi generasi sekarang dan generasi yang akan datang. Itu tadi resensi yang saya buat mengenai saduran yang berjudul Balada Putri Hijau. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.